Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori asam basa. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada video ini, kita akan membahas mengenai teori asam basa dari Lewis. Oke, selanjutnya teori asam basa yang ketiga, terakhir yaitu teori asam basa dari Lewis. Menurut Lewis, asam dan basa ini dilihat dari ada tidaknya pasangan elektron yang diterima atau diberikan oleh suatu spesies gitu ya, pada suatu spesies. Nah, kalau misalnya kalian cermati dari pertama teori asam basa Arrhenius ya, Arrhenius itu kan mengatakan bahwa senyawa itu mau asam atau basa dia harus spesifik jika dilarutkan di dalam air gitu kan. Kemudian pada Bronsted-Lowry itu spesifiknya adalah ada ion H+ atau proton yang bisa didonor, diberikan atau diterima gitu. Nah, bagaimana jika sistem terjadinya reaksi itu bukan pada air atau tidak ada ion H+ yang bisa diberikan? Maka di sini yang lebih mendekati untuk teori asam basanya adalah digunakan teori asam basa dari Lewis. Karena Lewis ini menjelaskan bahwa suatu asam, suatu zat dinyatakan sebagai asam ya, apabila Lewis menyatakan bahwa asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron atau sebagai aseptor pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah spesies yang memberi pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Ini lebih spesifik lagi ya, karena tentunya kita ketahui dalam suatu reaksi kimia itu ada keterlibatan elektron di dalamnya gitu. Misalnya contoh di sini adalah reaksi antara BCl3 dengan NH3 ya. Ini BCl3, yang ini NH3. Menghasilkan BCl3NH3. Nah, di sini perlu kalian cermati, kalau misalnya dengan menggunakan teori asam basa sebelumnya, Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry, kan tentunya BCl3 ini kita tidak bisa ketahui dia apakah sebagai asam ataukah sebagai basa. Kenapa? Karena dia tidak ada proton yang bisa diberikan atau H+ yang bisa diberikan. Namun di sini, di Lewis itu dijelaskan bahwa asam itu merupakan spesies yang dapat menerima pasangan elektron. Maka si BCl3 ini kan dia belum oktet ya, belum oktet, masih 6 elektron di sekitarnya, di sekitar atom pusat, di sekitar atom B. Namun dia ini merupakan pengecualian ya, pengecualian oktet. Maka oleh sebab itu di atom pusat B ini masih bisa menerima pasangan elektron lagi, sehingga dia dapat membentuk ikatan dengan NH3 nih, karena si NH3 memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya, si N. Oleh sebab itu, karena BCl3 dapat menerima pasangan elektron atau sebagai aseptor pasangan elektron, maka BCl3 itu adalah asam menurut Lewis. Sedangkan NH3 karena dia memiliki pasangan elektron yang dapat diberikan atau sebagai donor pasangan elektron, maka NH3 di sini akan berperan sebagai basa Lewis. Seperti itu. Nah, BCl3 dan NH3 akan membentuk ikatan ya, sehingga membentuk BCl3NH3. Jadi secara spesifik sebenarnya untuk teori asam basa Lewis ini kita perhatikan ke pembentukan ikatan kovalen koordinasi yang terjadi antara dua spesies. Seperti itu. Nih ya. Di sini kan ikatan kovalennya kovalen koordinasi. Jika diingat kembali, kalau kalian lupa, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen atau penggunaan bersama pasangan elektron ya, di mana pasangan elektronnya hanya bersumber dari satu atom saja. Ya, tentunya untuk reaksi ini, itu pasangan elektronnya bersumber dari si N saja. Seperti itu, ya. Nah, untuk contoh selanjutnya ini ya, ada contoh ini. Misalnya di sini reaksi antara ion H+ dengan NH3 sama. Ion H+ itu tidak memiliki elektron ya, tapi dia untuk menjadi stabil masih bisa menerima 2 elektron sehingga duplet ya. Sedangkan NH3 sama dia memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Oleh sebab itu dapat terjadi ikatan di mana H+ ini ya akan menggunakan
pasangan elektron secara bersama dengan si N sehingga membentuk NH4+ gitu. Jadi itu ya. Jadi syaratnya kalau misalnya dilihat nih, yang penting si asam ini dia menerima pasangan elektron. Gimana dia bisa menerima pasangan elektron? Ya berarti dia harus punya tempat kosong agar si elektron ini atau pasangan elektron ini bisa masuk gitu. Kalau tadi dari dua contoh kan, ya benar, si atom pusat atau spesinya itu belum lengkap gitu, belum lengkap elektron valensinya ya, belum mencapai 8 sehingga dia bisa si atom pusat atau spesinya itu belum oktet atau duplet ya, belum stabil sehingga dia bisa menerima pasangan elektron dari spesi lain yang akan memberikan gitu. Itu untuk dua contoh sebelumnya. Nah, kemudian ada satu contoh lagi nih. Di contoh ketiga kita lihat di sini reaksi antara CO2 dan OH- menghasilkan HCO3. Nah, di sini kita bisa juga tentukan yang mana yang berperan sebagai basa dan asamnya. Kalau misalnya kita lihat OH- strukturnya kan seperti ini ya. Tentunya di OH- ini ada pasangan elektron bebas ya. Berarti dia dapat berperan, kalau dia punya pasangan elektron bebas berarti dia bisa memberikan. Kalau dia memberikan berarti dia dapat berperan sebagai basa dari Lewis gitu. Maka si OH- ini sebagai basa Lewis. Tapi kalau kalian lihat di CO2 ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan yang dapat menerima itu adalah jika atom pusatnya atau spesinya itu belum oktet gitu atau belum duplet, belum stable. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, CO2 itu strukturnya sebenarnya sudah stabil ya, sudah oktet di sini, dia rangkap 2 di O, dua-duanya itu sudah stabil. Tapi kenapa dia masih bisa menerima pasangan elektron dari OH-? Jika kita cermati di sini ya, ini karena adanya ikatan rangkap ya. Ingat kembali bahwa ikatan rangkap itu ada ikatan sigma dan ikatan pi-nya, di mana pasangan elektron dari ikatan rangkap ini masih dapat berpindah, jadi yang di O manapun bisa kanan kiri, ini yang digambarkan, di atas atau bawah ya, yang digambarkan yang di bagian atas itu dia dapat berpindah. Jadi kalau kalian cermati, awalnya kan cuma ada 4 pasang elektron di sini, itu dia jadi 6 pasang elektron bebas di sekitar atom O gitu. Artinya pasangan elektron yang dari ikatan rangkap 2 itu pindah ke O-nya gitu. Dia tidak akan merubah oktetnya karena kalau misalnya kita hitung nanti ya, ini kan udah pindah, artinya yang di tengah si C dengan O ikatannya itu masih kekurangan pasangan elektron gitu. Maka pasangan elektronnya itu datang atau disumbangkan dari si OH-. Terjadilah ikatan antara O dengan C di sini. Terbentuk ikatan kovalen baru yang merupakan ikatan kovalen koordinasi antara C dengan O. Kalau kalian cermati ya sama aja, di sekitar atom C ya 2, 4, 6, 8. Ada 8 pasangan elektron. Artinya ya tetap stabil, dia oktet gitu. Di sekitar O yang ini yang tadi pindah gimana ya, sama aja 2, 4, 6, 8, 8 sama gitu. Jadi intinya apa sih? Intinya adalah bahwa untuk teori asam basa Lewis itu yang ditekankan adalah pada pasangan elektron, pemberian atau penerimaan pasangan elektron. Yang bisa memberi itu jika dia kelebihan atau memiliki pasangan elektron bebas ya pada atom pusatnya, ini kata kuncinya pada atom pusatnya, sehingga kalau dia memberikan pasangan elektron atau sebagai donor pasangan elektron, dia berperan sebagai basa. Sebaliknya, kalau misalnya dia menerima atau sebagai aseptor pasangan elektron, syaratnya tadi apa? Syaratnya dia masih kekurangan pasangan elektron, belum oktet, duplet, atau dia bisa ada ikatan rangkap 2 yang bisa di rearrange, bisa dipindahkan kembali gitu elektronnya, pasangan elektronnya, sehingga dia bisa menerima pasangan elektron dari si basa yang tadi berperan sebagai basa Lewis itu. Kalau dia menerima ya berarti donor pasangan elektron, aseptor pasangan elektron, maka dia sebagai asam Lewis. Seperti itu. Oke.
Jadi kita ke contoh soal mengenai teori asam basa Lewis. Di sini soal yang pertama, spesies yang dapat berperan sebagai asam Lewis adalah, jadi kalau misalnya kalian disuruh menentukan spesies mana yang dapat berperan sebagai asam atau basa Lewis, yang harus kalian lakukan adalah menentukan struktur Lewisnya dulu nih. Oke, jadi kita tentukan struktur Lewis dari masing-masing ya. NH3 itu berarti NH3. Ada dua pasangan elektron bebas ya di NH3. Kemudian kalau Cl- itu berarti Cl 6 8 ya, karena dia min berarti kelebihan satu elektron. Maka yang seperti ini itu Cl min. Oke. Kemudian Cn min itu C ada ikatan rangkap 3 N di situ seperti itu. Kemudian yang D PCl3, PCl3. Sama ya, seperti ini PCl3 itu P itu 5, berarti dipakai 3 ada 2 pasang elektron bebas di atom pusat. BF3, BF3 itu seperti ini. Itu ya, BF3. Oke, kalau ditanya spesies yang berperan sebagai asam Lewis. Asam menurut Lewis adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron. Ya, kalau dia dapat menerima pasangan elektron, berarti syaratnya adalah dia atom pusatnya memiliki tempat untuk menerimanya nih. Kalau mau diterima berarti harus ada tempatnya dong, gitu kan. Maka kalau misalnya kita lihat, atau dia memiliki ikatan rangkap yang masih bisa berpindah gitu pasangan elektronnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, langsung aja ya, kalau yang ini kan di atom pusatnya udah penuh ya, ini juga sama, ini pun sama, ini pun sama. Di sini nih, BF3 itu merupakan pengecualian dari oktat ya, pengecualian struktur Lewis. Maka di sini kalau kita amati si B atom pusat itu masih memiliki tempat untuk menampung jika ada pasangan elektron yang diberikan. Oleh sebab itu, yang dapat berperan sebagai asam Lewis itu adalah si BF3. Yang ini jawabannya E, gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu harus bikin struktur Lewis. Next, spesies yang dapat berperan sebagai basa Lewis. Kalau tadi asam, kalau sekarang basa. Sama caranya kita harus bikin struktur Lewis dulu. NH4 itu kayak gini ya, semuanya udah digunakan berpasangan. NH4 itu NH4+. Kemudian CO2 itu C rangkap 2O, tidak ada kayak gitu. Kemudian Cn-, tadi sudah Cn- itu ikatan rangkap 3 N, di sini ada 2 sepasang elektron masing-masing. Kemudian PCl5 itu semuanya digunakan ya. Cl ini. Like that, oke. BF3 sama tadi udah BF3. Seperti ini. Oke. Kalau dia basa, artinya apa sih? Basa artinya dia memiliki pasangan elektron bebas yang bisa diberikan. Dari sini kalau kita lihat ini udah penuh ya, ini penuh, ini penuh, ini pun tidak punya, yang ini tidak punya pasangan elektron bebas. Maka jawabannya di sini sudah pasti adalah yang C, karena di sini ada pasangan elektron bebas yang bisa diberikan, disumbangkan. Kecenderungannya dari N. Seperti itu, maka yang dapat berperan sebagai basa menurut Lewis adalah Cn-. Gitu. Jadi kalau kita mau menentukan asam atau basa menurut Lewis, maka kita harus membuat struktur Lewisnya. Tinggal dilihat kalau dia punya pasangan elektron bebas yang bisa diberikan, maka dia bisa berperan sebagai basa. Jika dia punya, bisa menerima ada tempat di atom pusatnya atau dia punya ikatan rangkap yang bisa dipindahkan elektronnya, bisa berpindah elektronnya, maka di sini dia dapat berperan sebagai asam menurut Lewis. Sekian. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat.
Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.